Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali memberi update mengenai Amarta, review imbal hasil return investasi, dan juga nanti kalau sempat aku bakal menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua seputar Amarta ya. Nah, kalau misal kamu lihat saat ini total asetku hanya tinggal 684.737. Karena kenapa? Karena biasanya setiap aku mendapatkan profit, aku biasa langsung menarik ya, teman. Ini kamu bisa lihat total profit yang udah aku dapat selama ini adalah 405.827 rupiah, dan di sini ada saldo aktif sebanyak 356.737. Saldo aktif ini adalah saldo yang bisa kita gunakan, kita bisa tarik ataupun kita bisa mendanai lagi ya, man. Nah, di sini kamu bisa lihat sisa pokokku yang belum dikembalikan hanya tinggal 328.000 rupiah. Dan kalau kita scroll ke bagian bawah, distribusi mitra, di sini ada dikasih tahu skor kreditnya. Aku mendanai sebanyak 7 orang mitra yang memiliki skor kreditnya A, dan yang skor kreditnya A minus ada 2 ya, man. Ini kamu bisa lihat pendanaan keseluruhanku selama ini total top up-nya ada di angka 8.352.500 rupiah. Kenapa hanya 8 juta? Karena waktu itu aku pernah mengalami yang namanya dana nyangkut ya, man. Sehingga semenjak kejadian dana nyangkut itu, aku udah nggak pernah mentop up lagi. Dan yang aku lakukan adalah biasanya setiap ada pendanaanku yang udah jatuh tempo, setiap ada imbal hasil yang udah aku terima, aku langsung menarik dan juga memindahkannya ke beberapa aset instrumen lainnya ya, man. Kamu bisa lihat total mendanaiku ada di angka 4,4 juta rupiah. Kalau misalnya kamu lihat di sini, aplikasinya saat ini udah mengalami pembaruan ya, kan? Kalau misalnya kamu lihat sekarang tampilannya udah jadi lebih fresh dan jauh lebih oke banget. Bahkan menurutku pribadi ini jauh lebih baik ketimbang di versi sebelumnya, kan? Versi sebelumnya masih nggak seperti ini. Bahkan di bagian marketplace-nya juga udah sedikit berbeda. Di sini udah lebih fresh dan juga lebih ringan app-nya. Kalau misalnya kita klik ke bagian portofolio, ini masih mirip-mirip ya, kan? Halaman portofolionya semenjak dulu masih seperti ini. Nah, kita bakal lihat 684 ribunya ini masih ada dalam berapa pendanaannya. Kalau kita scroll ke bagian bawah, di sini kamu bisa lihat daftar mitramu. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, ini adalah mitra-mitra yang udah aku danai semuanya, men. Ada yang masih memiliki sisa pokok sebanyak 264.000 rupiah, di mana di sini kurang lancar lebih dari 90 hari. Dan sisanya yang lain semua mengalami lunas dini ya, men. Lunas dini, lunas dini, lunas dini. Ada juga beberapa mitra yang masih tepat waktu. Ini kamu bisa lihat kalau kita pencet ke bagian lihat semua di sini, langsung di sini bakal dikategorikan menurut statusnya ya, men. Ada yang terlambat ini yang tadi sisa pokoknya masih 264.000. Nah, aku nggak tahu apa yang bakal terjadi dengan pendanaan yang terlambat ini. Nanti aku bakal update di video berikutnya ya, men. Kalau misalnya nanti akhirnya dananya bertambah kembali. Nah, kalau misalnya menunggu pencairan ini udah nggak ada. Kemudian ini yang tepat waktu ada 2 ya, dimana di sini udah minggu ke 48. Kalau pendanaan di Amarta kan itu kalau nggak salah 50 minggu ya, men. Jadi ini tinggal menunggu beberapa minggu lagi. Nih kalau misalnya kita buka di sini, kamu bisa lihat tenor pendanaannya adalah 50 minggu, dimana angsuran mingguannya adalah 15.610. Jadi di sini hanya tinggal 2 minggu lagi, nanti ini bakal ada pengembalian semuanya. Sisa pokoknya bakal beres ya, men. Kalau misalnya nanti pembayaran lancar. Begitu juga dari pendanaanku yang kedua di sini hanya tinggal 36.000. Yang terlambat ini adalah yang tadi sisa 264.000. Sisanya itu lunas dini. Artinya mereka melakukan pembayaran bahkan sebelum jatuh tempo ya, men. Nah, kalau misalnya kita buka, kita bisa lihat detailnya di sini. Kalau kita pencet ke bagian pembayaran, kita bisa lihat bagi hasil yang diterima ya, men. Dimana kalau misalnya mereka udah melakukan pembayaran lunas ini di bulan-bulan belakangannya udah nggak ada bagi hasil lagi ya, men. Jadi seperti itu ya. Oke, sekarang mungkin kita bakal langsung coba melakukan penarikan. Apakah dengan aplikasinya lebih canggih setelah diupdate, apakah penarikannya lebih cepat atau enggak ya, men. Biasanya seingat aku kita bakal membutuhkan beberapa hari sampai dananya cair. Aku bakal coba di sini bakal dananya masuk secara real time atau enggak. Kita tinggal ke bagian activity di sini, dana tersediaku ada 356.737 rupiah. Bakal coba withdraw semua ya, men. Kita tinggal pencet withdraw di sini. Nah, di sini kamu bisa lihat minimal penarikan itu ada di angka 50.000 rupiah, men. Dan di sini ada biaya transfer sebanyak 2.900. Nah, jadi di sini aku bakal langsung tarik semua danaku aja. Dana yang tersedia 356.737 rupiah. Kalau misal kamu pengen melakukan penarikan, pastikan lakukan sekaligus supaya kamu nggak banyak kena biaya transfer seperti ini ya, men. Dan ini bakal ditransfer nanti dananya ke rekening utamaku yaitu BCA. Kita tinggal pencet tarik di sini. Setelah itu penarikan diproses. Kemudian di sini ada tulisan proses penarikan dana ke rekening bank Anda membutuhkan maksimal 3 kali 24 jam. 3 hari paling lambat ya, teman. Kalau lebih cepat dari itu bagus. Nah, sekarang saldo aktifku udah 0, total asetnya nanti baru berkurang biasanya 1 hari setelahnya. Kita bakal langsung coba ke BCA, apakah dana kita bakal langsung ditransfer masuk ya, teman. Nah, setelah aku cek ke bagian mutasi rekening, di sini kamu bisa lihat ini adalah tanggal 19 Januari sampai 20 Januari. Ini adalah hari ini di tanggal 20 Januari ya, teman, di hari Jumat. Dan kamu bisa lihat di sini masih belum ada
penarikan sama sekali. Di sini masih belum ada dana yang masuk sama sekali selama 2 hari belakang. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya melakukan penarikan di Amarta, itu nggak secara real time, bakal masuknya nanti beberapa hari ya teman. Masih sama seperti penarikan-penarikanku di periode-periode sebelumnya ya teman. Berarti hanya aplikasinya secara interface yang jauh lebih keren, tapi untuk withdrawnya masih sama seperti yang dulu ya teman. Jadi kita tinggal menunggu aja selama beberapa hari sampai dana kita masuk ya teman. Oke, sekarang aku bakal menjawab beberapa pertanyaan teman-teman. Dari yang pertama adalah dari Kak Iza Channel. Hai Kak, apa pernah mengalami error di aplikasi Amarta? Jawabannya adalah pernah ya teman. Kalau misalnya kadang aku pencetnya terlalu cepat, itu nanti bakal ada tampilan error, dan kalau misalnya udah error, itu udah nggak bisa diapa-apain. Biasanya apa yang perlu kamu lakukan? Yang perlu kamu lakukan hanya tinggal restart aplikasinya ya teman. Kamu tinggal tutup total aplikasinya, kamu tinggal buka ulang. Dan kamu login lagi seperti biasa. Nanti setelah kamu login seperti biasa, aplikasinya bakal bisa running seperti biasa lagi teman. Aku pribadi juga tadi saat aku melakukan syuting seperti ini masih ada sedikit kendala aplikasinya internal error ya teman. Tapi menurutku pribadi itu bukan masalah yang signifikan, karena kita masih tetap bisa melakukan penarikan, pendanaan, dan lain-lainnya secara normal ya teman. Walaupun kadang aplikasinya sedikit bug. Dan aku cukup yakin nanti kedepannya pasti bakal ada pembaruan yang bikin aplikasinya lebih stabil di kedepannya. Semoga membantu ya buat Kak Ida Channel. Berikutnya dari Kak Orang Aring, kalau macet gimana? Bisa gagal bayar gak? Nah, jadi jawabannya adalah bisa gagal bayar ya teman. Tapi seperti biasa, saat kamu melakukan pendanaan, kamu bisa ada opsi untuk melakukan yang namanya ambil asuransi ya teman. Nah, ini error yang tadi aku bilang, something went wrong. Biasanya aku hanya tinggal menutup aplikasinya, kemudian aku buka lagi. Nah, di sini aku melakukan coba add ke cart dua pendana yang bisa aku danai, di mana satunya merupakan crowdfunding, satunya bukan ya teman. Dan di sini pertanyaannya, apakah kalau macet bisa gagal bayar? Jawabannya adalah bisa, tapi tergantung kamu. Apakah kamu ambil asuransi atau enggak? Kalau misal kamu asuransi gagal bayar seperti ini, kamu checklist ini, otomatis kamu bakal bayar lebih mahal. Di sini kamu bisa lihat mau proteksi tambahan, tambah asuransi gagal bayar dengan premi rendah, hanya 1,5% dari plafon. Dapatkan perlindungan yang menjamin 75% sisa pokok dengan premi 1,5% aja. Nah, jadi jawabannya adalah kalau macet gimana tergantung kamu punya asuransi atau enggak ya. Kalau misalnya ada asuransi, kamu dananya bakal bisa di cover 75% kalau misalnya nanti terjadi gagal bayar di pendanaan kamu di Amarta ini. Semoga bantu ya buat Kak Orang Hari. Nah, pertanyaan terakhir yang bakal aku jawab dari Kak Nur Safei, crowdfunding nggak bisa diasuransiin kok. Jawabannya adalah nggak bisa ya teman. Jadi kamu bisa lihat di sini aku udah coba add ke cart dua pendanaan yang berbeda, satunya crowdfunding, satu enggak. Di sini yang bisa aku nyalain asuransi proteksinya hanya yang bukan sistem crowdfunding ya. Dan kalau misalnya aku buka di halaman FAQ di sini, kamu juga bisa mengunjungi halaman FAQ di Amarta ini. Kamu bisa mendapatkan lumayan banyak informasi. Nah, di sini kita bisa baca apakah tersedia asuransi untuk pendanaan crowdfunding. Jawabannya adalah produk penjaminan pendanaan atau asuransi tidak tersedia untuk pendanaan crowdfunding. Namun Anda bisa menyesuaikan tingkat resiko portofolio pendanaan Anda dengan berbagai pilihan kredit score yang tersedia di marketplace. Sebelum Anda memutuskan untuk melakukan pendanaan, harap dapat membaca kembali untuk syarat dan ketentuan umum. Poin 6 nomor 2 tentang layanan kami. Jadi seperti itu ya. Ini benar banget kata Kak Nur Safei, yang crowdfunding gak bisa diasuransiin. Yang bisa diasuransiin hanya yang sistem pendanaan yang biasa ya teman. Nah, mungkin sekian aja jawabanku mengenai Amarta ini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kamu boleh tulis lagi komentar. Bagi teman-teman yang baru pengen mendanai, kamu juga boleh menggunakan kode referral yang aku tulis di kolom deskripsi ya teman. Mungkin sekian aja video kepada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.